Manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi. A. Pendahuluan. Manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan, kinerja, dan keberlanjutan sistem informasi dalam suatu organisasi. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, organisasi dapat mengurangi dampak ancaman dan meningkatkan efektivitas pengelolaan teknologi informasi. T. B. Konsep dasar manajemen risiko dalam sistem informasi. Manajemen risiko dalam sistem informasi, C, adalah proses penting untuk melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman. Berikut adalah konsep dasar manajemen risiko dalam C. 1. Definisi manajemen risiko C. Manajemen risiko C adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan aset informasi organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif risiko terhadap bisnis dan memastikan kelangsungan operasional. 2. Tujuan manajemen risiko C. Melindungi aset informasi, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem. Meminimalkan dampak risiko, mengurangi potensi kerugian finansial, operasional, dan reputasi akibat insiden keamanan. Memastikan kepatuhan, memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan terkait keamanan C. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, membangun kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap keamanan si organisasi. 3. Proses manajemen risiko C. Identifikasi risiko, mengidentifikasi aset informasi, ancaman, dan kerentanan yang relevan. Analisis risiko, menentukan probabilitas dan dampak risiko untuk menilai tingkat risiko. Evaluasi risiko, memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kepentingannya. Mitigasi risiko, mengembangkan dan menerapkan kontrol keamanan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Pemantauan dan tinjauan, memantau efektivitas kontrol keamanan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. 4. Komponen manajemen risiko C. Aset informasi, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya informasi lainnya. Ancaman, potensi bahaya yang dapat merusak aset informasi, seperti serangan siber, bencana alam, dan kesalahan manusia. Kerentanan, kelemahan dalam sistem atau kontrol yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Kontrol keamanan, tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, seperti kebijakan keamanan, teknologi keamanan, dan pelatihan kesadaran keamanan. 5. Standar dan kerangka kerja manajemen risiko C. ISO 27005, Standar Internasional untuk Manajemen Risiko Keamanan Informasi. NIST Risk Management Framework, kerangka kerja yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology, NIST, untuk manajemen risiko keamanan informasi. C. Kerangka kerja manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi. 1. Definisi manajemen risiko SI. Manajemen risiko SI adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan sistem informasi organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi aset informasi, menjaga integritas data, dan memastikan kelangsungan bisnis. 2. Tujuan manajemen risiko SI. Melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Mengurangi dampak risiko SI terhadap bisnis. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Meningkatkan kesadaran akan risiko SI di seluruh organisasi. 3. Komponen kerangka kerja manajemen risiko SI. Identifikasi risiko. O. Mengidentifikasi aset informasi yang berharga. O. Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan yang dapat membahayakan aset tersebut. O. Mengidentifikasi dampak potensial dari risiko. Penilaian risiko. O. Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko. O. Menganalisis dampak potensial dari risiko. O. Menentukan tingkat risiko, tinggi, sedang, rendah. Pengendalian risiko. O. Mengembangkan strategi mitigasi risiko. O. Menerapkan kontrol keamanan untuk mengurangi risiko. O. Memantau efektivitas kontrol keamanan. Komunikasi dan konsultasi. O. Mengkomunikasikan informasi risiko kepada pemangku kepentingan. O. Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan tentang strategi mitigasi risiko. Pemantauan dan tinjauan. O. Memantau perubahan lingkungan risiko. O. Meninjau efektivitas strategi mitigasi risiko.
O. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. 4. Proses manajemen risiko C. Penetapan konteks, menentukan ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko. Identifikasi risiko, mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak. Analisis risiko, menilai kemungkinan dan dampak risiko. Evaluasi risiko, menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Penanganan risiko, mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi risiko. Pemantauan dan tinjauan, memantau dan meninjau efektivitas pengendalian risiko. 5 Standar dan kerangka kerja manajemen risiko C. ISO 27005, Information Security Risk Management. NIST Risk Management Framework. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. 6 Manfaat manajemen risiko C. Meningkatkan keamanan informasi. Mengurangi kerugian finansial. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Memastikan kelangsungan bisnis. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. 7. Tantangan manajemen risiko C. Perubahan teknologi yang cepat. Ancaman siber yang terus berkembang. Keterbatasan sumber daya. Kurangnya kesadaran akan risiko. Dengan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko C yang efektif, organisasi dapat melindungi aset informasi mereka dan memastikan kelangsungan bisnis mereka. D. Tahapan manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi. Manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi, C, adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi keamanan, efektivitas, dan efisiensi si organisasi. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam manajemen risiko C. 1. Identifikasi risiko. Tahap ini melibatkan pengenalan dan dokumentasi potensi risiko yang dapat memengaruhi si organisasi. Sumber risiko dapat berasal dari berbagai aspek, seperti O. Ancaman keamanan siber, malware, peretasan, DLL. O. Kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. O. Kesalahan manusia. O. Bencana alam. O. Ketidakpatuhan terhadap peraturan. Teknik yang digunakan. O. Brainstorming. O. Analisis dokumen. O. Wawancara. O. Penilaian kerentanan. 2. Analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap ini melibatkan penilaian kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif, misalnya, menggunakan skala rendah, sedang, tinggi, atau kuantitatif, misalnya, menggunakan nilai moneter. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kepentingannya. 3. Evaluasi risiko. Tahap ini melibatkan penentuan apakah tingkat risiko yang diidentifikasi dapat diterima oleh organisasi. Organisasi harus menetapkan toleransi risiko dan kriteria penerimaan risiko. Risiko yang tidak dapat diterima harus ditangani dengan tindakan mitigasi. 4. Mitigasi risiko. Tahap ini melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Strategi mitigasi risiko dapat mencakup O. Penerapan kontrol keamanan, misalnya, firewall, enkripsi. O. Pengembangan rencana pemulihan bencana. O. Pelatihan kesadaran keamanan. O. Asuransi. Pemilihan strategi mitigasi harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. 5. Pemantauan dan tinjauan risiko. Manajemen risiko adalah proses berkelanjutan. Tahap ini melibatkan pemantauan risiko secara teratur dan meninjau efektivitas strategi mitigasi. Perubahan dalam lingkungan bisnis atau teknologi dapat memicu risiko baru atau mengubah tingkat risiko yang ada. Organisasi harus siap untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko mereka sesuai kebutuhan. Pentingnya manajemen risiko C. Melindungi aset informasi organisasi. Mengurangi kerugian finansial dan reputasi. Memastikan kelangsungan bisnis. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, organisasi dapat mengelola risiko si mereka secara efektif dan memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi mereka. E. Implementasi manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi. Implementasi manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi, C, adalah proses penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan TI.
Berikut adalah isi lengkap tentang implementasi manajemen risiko dalam tata kelola SI. 1. Pentingnya manajemen risiko dalam tata kelola SI. Perlindungan aset. Melindungi aset informasi dari ancaman internal dan eksternal. Keberlanjutan bisnis. Memastikan bahwa operasi bisnis dapat berlanjut meskipun terjadi gangguan TI. Kepatuhan. Mematuhi peraturan dan standar yang berlaku terkait dengan keamanan informasi. Pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan terkait TI. 2. Proses manajemen risiko SI. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan yang dapat memengaruhi sistem informasi. Contoh, serangan siber, kegagalan perangkat keras, kesalahan manusia. Penilaian risiko. Mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menilai risiko. Mitigasi risiko. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Contoh, implementasi kontrol keamanan, pelatihan pengguna, rencana pemulihan bencana. Pemantauan risiko. Secara terus-menerus memantau risiko dan efektivitas kontrol yang diterapkan. Melakukan penyesuaian strategi mitigasi risiko jika diperlukan. 3. Kerangka kerja dan standar. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. Menyediakan panduan untuk manajemen risiko TI yang terintegrasi dengan tata kelola TI. ISO 27001. Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi, SMKI, yang mencakup manajemen risiko. NIST, National Institute of Standards and Technology. Menyediakan kerangka kerja dan panduan untuk manajemen risiko siber. 4. Tantangan dalam implementasi manajemen risiko SI. Perubahan teknologi yang cepat. Risiko baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Kompleksitas sistem informasi. Sistem informasi yang kompleks sulit untuk dikelola risikonya. Keterbatasan sumber daya. Organisasi mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif. Kesadaran dan budaya. Kurangnya kesadaran dan budaya sadar risiko di kalangan karyawan. 5. Praktik terbaik. Libatkan pemangku kepentingan. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses manajemen risiko. Otomatisasi. Menggunakan alat dan teknologi untuk mengotomatiskan proses manajemen risiko. Pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran tentang risiko SI kepada karyawan. Tinjauan berkala. Secara berkala meninjau dan memperbarui strategi manajemen risiko. Studi kasus, manajemen risiko dalam tata kelola sistem informasi. Judul: Mitigasi risiko keamanan data dalam sistem informasi kepegawaian di PT XYZ. Latar belakang. PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang menggunakan sistem informasi kepegawaian, RIS, Human Resource Information System, untuk mengelola data karyawan, termasuk data pribadi, absensi, penggajian, dan evaluasi kinerja. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami insiden kebocoran data, di mana beberapa informasi karyawan bocor ke pihak yang tidak berwenang. Kejadian ini menyebabkan keresahan di antara karyawan dan menimbulkan potensi ancaman hukum akibat pelanggaran regulasi perlindungan data. Oleh karena itu, PT XYZ perlu melakukan manajemen risiko untuk menganalisis dan mengatasi masalah tersebut dalam rangka meningkatkan keamanan sistem informasinya. Identifikasi risiko. Berdasarkan analisis awal, ditemukan beberapa risiko utama dalam tata kelola sistem informasi di PT XYZ. 1. Kelemahan keamanan data. Penggunaan password yang lemah dan tidak ada enkripsi data. Tidak adanya sistem autentikasi ganda, Multi-Factor Authentication, MFA. 2. Akses tidak sah ke sistem. Tidak adanya kontrol akses berbasis peran, Role-Based Access Control, RBAC, sehingga karyawan bisa mengakses informasi yang tidak seharusnya mereka lihat. 3. Kurangnya kesadaran keamanan siber. Karyawan sering terjebak phishing email, yang dapat menyebabkan akses ilegal ke dalam sistem. 4. Backup data tidak teratur. Sistem tidak memiliki kebijakan backup yang rutin, sehingga berisiko kehilangan data jika terjadi insiden siber. Analisis risiko, metode ISO 27001. Mengacu pada standar ISO 27001, risiko di atas dapat dianalisis berdasarkan dampaknya. Risiko dampak kemungkinan tingkat risiko.
Kebocoran data tinggi sedang tinggi. Akses tidak sah tinggi. Phishing serangan siber sedang tinggi. Kehilangan data tinggi sedang tinggi. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu segera melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko ini. Penyelesaian dan mitigasi risiko. Untuk mengatasi risiko tersebut, PT XYZ menerapkan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut. 1. Meningkatkan keamanan data. O. Menerapkan enkripsi data untuk informasi sensitif. O. Menggunakan Multifactor Authentication, MFA, untuk mengamankan akses login. O. Mewajibkan penggunaan password yang kuat dan penggantian rutin setiap 3 bulan. 2. Mengontrol akses sistem. O. Mengimplementasikan Role-Based Access Control, RBAC, untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. O. Melakukan audit rutin terhadap log akses sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. 3. Pelatihan kesadaran keamanan siber. O. Mengadakan pelatihan rutin untuk karyawan tentang bahaya phishing dan cara mengenali email berbahaya. O. Menerapkan simulasi serangan siber untuk menguji kesiapan karyawan. 4. Peningkatan backup dan disaster recovery plan. O. Melakukan backup data secara otomatis setiap hari.